Halo semua, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Livia Cindy Lestari yang akan memaparkan tentang pendidikan di Indonesia dan diskusi yang menjadi masalah. Pendidikan adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat berlandaskan undang-undang. Saat ini pendidikan di Indonesia sangat prihatinkan, mulai dari PTNBH, alokasi pendidikan yang 20%, yang ternyata hanya 2,6% dana yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Indonesia Emas hanya sekedar omong kosong jika akses terhadap pendidikan terbatas dan belum lengkap. Omong kosong juga jika Indonesia Jaya, jika akses untuk pendidikan hanya untuk orang-orang kaya. Roadmap pendidikan adalah arah dan jalan yang akan kita tempuh dalam pembangunan sumber daya manusia, SDM yang unggul. Roadmap yang baik adalah yang dapat membangun sumber daya manusia yang unggul dan berpendidikan, mempunyai kualitas pola pikir maju, dan dapat menangani problematika pendidikan. Problematika pendidikan di Indonesia saat ini juga masih ada, seperti rendahnya pelayanan pendidikan di Indonesia, rendahnya mutu pendidikan, rendahnya mutu pendidikan tinggi di Indonesia, dan rendahnya kemampuan literasi anak-anak Indonesia. Hal seperti ini perlu ditangani agar pendidikan dapat berguna bagi negara Indonesia dan dapat diakses oleh semua generasi penerus bangsa. Dampak dari problematika pendidikan adalah masih banyak anak yang masih belum mendapat pendidikan. Pola pikir generasi muda menjadi tidak terarah dan banyak kejahatan yang dilakukan pemuda-pemudi Indonesia karena tidak adanya arahan pendidikan yang didapat. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memperluas akses pendidikan dan membuat roadmap yang baik agar pendidikan bisa semakin berkembang dengan semestinya. Selain itu, untuk mewujudkan pendidikan yang lebih maju perlu pendapat dari generasi muda. Tapi melihat kondisi sekarang seperti Dago Elos, diskusi yang diberantas itu semua sangat prihatinkan juga. Kita tidak ingin ketika kita berdiskusi dikriminalisasi, dipenjara, atau bahkan diculik. Maka dari itu kita juga perlu memperhatikan hal-hal dalam berdiskusi agar tidak terjadi konflik maupun pendapat yang tidak diterima. Kasus terkait pendidikan di Indonesia yang masih banyak kendala ini disampaikan oleh Ketua BEM UGM dalam acara DPP NJW. Selain itu, kasus anak keluarga miskin di pesisir selatan, putus sekolah, data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K, pesisir mencatat total anak yang tidak sekolah mencapai 5.988. Berdasarkan kasus tersebut membuktikan bahwa ternyata memang masih banyak anak yang putus sekolah. Dampaknya adalah karena belum efektifnya pelaksanaan program wajib belajar di pesisir selatan dari yang awalnya hanya sampai usia 9 tahun saja, kini meningkat menjadi 12 tahun. Sebagai generasi muda, kita perlu memperhatikan pendidikan di Indonesia. Jangan sampai kita lalai dengan pendidikan di Indonesia, karena pendidikan itu sangat penting. Dan diskusi juga menjadi kunci yang penting untuk menyelesaikan masalah. Marilah bersama kita mewujudkan ke Indonesia Emas dan juga Indonesia Jaya, serta perbanyak forum diskusi yang baik dan benar.